akhwat, ya, ustazah, ibu, kalau bisa gemari, idolai ustaz, ustazah, dai, daiyah yang lurus, artinya yang bisa menyejukkan, memberikan banyak nasihat-nasihat agama. Salah satu ustazah yang saya sebutkan yang Ustazah Halimah Hanitus, lulusan Yaman. Kalau ngisi pengajian itu enggak ada namanya rekam gambar, suara boleh, foto, rekam itu diharamkan. Kalau dia nyuri-nyuri ya nggak berkah gitu saja. Jadi intinya beliau tuh pernah bilang begini tuh, orang itu beribadah itu ada dua macam, dan ini sah-sah saja. Ada yang beribadah satu pengen dapat ganjaran duniawi, sholat duha untuk kaya, sedekah biar di 10 kali lipatkan, ini biar ini boleh, silahkan, ada panduannya, ada anjurannya. Tapi pelan-pelan naikkan level kita ke atas lagi. Kalau sampai begitu saja boleh, nggak masalah. Ya Allah, saya sholat, ya sholatnya ya Allah, tolong bantu saya. Makanya ada sholat hajat itu ya. Hajat kita sholat, habis itu minta doa, ya Allah lunasi hutang saya, kasih saya kesehatan, luluskan anak saya, segerakan jodoh saya. Itu sholat hajat, silahkan, boleh. Bahkan di sujud terakhir kita boleh minta. Tapi ada level yang di atas, tingkat satu tingkat di atas itu adalah ketika sudah beribadah, sudah nikmat ibadah itu, sudah lupa sama janji-janji ganjaran duniawi itu. Jadi Ustazah Halimah bilang gini, ada orang, dan saya, kata beliau, saya tuh kalau sudah ibadah sudah sebisa mungkin ditata hatinya, minta tuh karunia itu ya dari Allah yang ngasih. Tidak lagi kalau sedekah biar 10 kali lipat, biar ini, itu boleh silakan. Tapi kalau saya dan mengikuti orang-orang yang soleh itu, saya tidak mau menukar karunia Allah yang lebih besar hanya dengan ganjaran duniawi. Contohnya, punya anak hafid hafizoh itu mau bayar berapa? Punya pasangan soleh solehah itu mau bayar berapa gitu? Punya kesehatan itu tidak bisa dibayar dengan uang berapapun. Jadi Allah itu kalau sudah ngasih itu pasti lebih hebat daripada maunya kita. Kita maunya 10 kali lipat. Allah kalau udah ngasih 700 kali lipat sangat bisa. Jadi kalau ketika kita ibadah itu ya, bismillah ya Allah, semoga hajat saya terkabul dan Engkau ridhoi. Ya Allah, semoga hajat saja saya kabulkan dan Engkau berikan yang lebih daripada itu sesuai dengan kehendak-Mu. Maka kata ingat khairun wa abqa di situ menjadi kata kunci yang sangat besar. Ya Allah Subhanahu wa taala itu kalau ngasih itu pasti lebih baik dan pasti lebih kekal. Saya sama sekali tidak melarang kita kalau mau ibadah tentang hajat duniawi, silahkan, boleh. Tapi pelan-pelan nanti ada masanya kita sesekali ibadah itu tidak lagi mengharapkan ganjaran duniawi, tapi kita minta ya Allah atur sudah. Engkau yang akan mengatur hidupku, pasti lebih baik, pasti lebih indah. Ada sebuah ungkapan. Ini kaitannya sama bagaimana kita menjaga pandangan. Tidak mudah membandingkan diri dengan orang lain. Wa anta idza arsalta tarfaka ra'idan. Kalau kita membiarkan mata kita ini melihat bebas, sebebas-bebasnya, tanpa filter, pandangan kita ini ngelihat ke sana, ngelihat ke atas, ngelihat ke bawah, ngelihat ke samping, kiri, depan, belakang, ngelihat orang, kita tanpa batasi, yang dalam bahasa agama disebut ghaddul basar, menjaga, menundukkan pandangan. Kita bebaskan mata kita melihat apapun, semua kita lihat. Liqalbika yauman atba'at kal manazir. Hatimu, dirimu akan lelah, capek, nggak bisa ngikutin kemauannya mata. Karena mata itu kalau udah ngelihat pengen. Mata kalau sudah ngelihat mau. Ya.
Ini gimana caranya jadi milik saya, ini gimana caranya agar ini mata tundukkan pandangan itu jauh lebih selamat. Ada sebuah ilustrasi, ada dua orang yang dipenjara, yang satu diceritakan, sate Tanjung tuh enak sekali, ada es boba, seger dingin, tapi cuma dapat cerita, sedangkan dia tidak makan 3 hari, cuma dapat cerita, ada es sama ada makanan. Sel sebelahnya, di depannya jarak 3 meter dari penjaranya itu ada makanan, ada minuman. Segernya dia lihat, fisiknya itu ada, nampak. Perbedaannya, satu cuma dapat cerita, yang satu bisa melihat. Itu bedanya. Tapi kesamaan keduanya sama-sama di dalam penjara, tidak bisa meraih makanan itu. Kira-kira yang lebih tersiksa yang mana? Yang cuma dengar atau yang ngelihat? Yang lebih tersiksa yang ngelihat. Lebih baik cuma dapat dengarnya aja, cuma ngebayangin ini enak ya udah, ini cuma dengar. Tapi kalau ngelihat, udah ngelihat nggak bisa nyampe, tersiksa, sakit. Itu karena tidak menjaga pandangan. Coba ketika diceritakan dia nunduk gitu atau dia balik kanan, akan lebih tenang dia. Kita ini kadang gitu, diceritakan, ini harganya sekian, cuma dapat pengennya aja, cepat langsung tundukkan atau tinggalkan, ganti topik pembahasan. Ya, kadang alhamdulillah kita hanya pengen sesuatu, akhirnya berhutang, salah. Ya, jadi usin nafsi, kita menjaga pandangan, karena pandangan tuh jendelanya hati. Kalau sudah pandangan tidak dijaga, hati pengen kewalahan. Kita akan kewalahan, akan letih. Ra'aitalladzi la kullahu anta qadir. Kamu akan dapati dirimu tidak mampu untuk menggapai semuanya. Alaihi wala an ba'dihi anta sabir. Bahkan untuk sekedar sebagian kecilnya saja kamu tidak akan sabar. Jadi kita kalau udah pengen, mata kita udah terlalu ngelihat banyak hal, pengen untuk memiliki semuanya tidak mampu, untuk memiliki sedikit tidak sabar, karena pengennya lebih. Jadi Bapak Ibu kalau ke epicentrum, ke mall itu, Masya Allah, semua dilihat tuh pengen, melihat ini pengen, mending beli. Ya, makanya kata kiai kami itu, uang itu kalau masuk kampung pinter ya. Kalau ke kota goblok deh uang. Coba uang 100.000 tinggal di Gubuk Baru seminggu bisa. Coba ke epicentrum, bertahan setengah hari 100.000, hebat. Goblok deh uang itu, bodoh deh, tidak ada harga dirinya, insecure dia. Mau belanja ngeliat harga. Harga ditulis emang nggak 100.000 tapi 99,9. Emang ada uang kembalian 1 rupiah atau 100 rupiah? Kanggok kita enggak bisa. Nah, itu sebenarnya teknik marketing. Harganya 1 jutaan, 1.999.000. Jadi Masya Allah, uang itu kalau ke desa pinter, kalau ke kota goblok. Bodoh, tidak ada harganya. Jadi insya Allah itu yang kita kombinasikan antara menjaga mata, ya, terus menjaga hati agar tidak mudah membandingkan dengan yang lain. Itu insya Allah hidup akan jauh lebih tenang. Jadi setelah ini Bapak Ibu, kalau melihat orang nonis, orang kafir, kok hidupnya menyenangkan, ya, kok kayaknya bahagia kayak di film-film. Insya Allah ya, kan ada tuh ibu-ibu keren kaya itu, ditanya perdebatan 2 sosialita, kamu suka nggak sih nyetrika?
Oh kalau gue itu it's not my passion. Itu enggak passion saya, enggak hobi, cuma sekedar ngisi waktu luang. Itu jawaban ibu-ibu di sana. Kalau di sini udah kewajiban itu nyetrika. Buka lemah, buka pintu, numpuk tuh. Semakin ditunda, semakin diakhirkan numpuk. Itu baru cuci piring. Oh kalau nyuci baju, nyuci piring gimana? Ya, saya juga enggak hobi, enggak juga passion. Ya, jadi yang kayak gitu-gitu ibu-ibu skip aja dah ya, skip, nyakitin angan ya, nonton gitu. Jadi kita tuh jangan ketinggian, karena ada orang yang nggak bisa ngupas salak gitu ya. Ada lagi artis nggak bisa ngupas salak, begelalu ya. Oh, biasa ada orang nggak bisa ngupas salak, dikarot mungkin gitu salak. Jadi ya, terlalu terlalu. Kalau kita dulu mandi itu sabun, belum ada sabun cair, sabun batang itu di pondok tuh, tinggal sedikit tuh kita tempel dia. Paji pernah nggak tuh Paji? Sabun tinggal sedikit mau dibuang tunak, akhirnya kita tempel dia. Lifebuoy sama Lux jadi satu dah pokoknya. Akhirnya anda tahu dah baunya itu, pokoknya dia kepake. Besok mau habis lagi tempel. Hidup kita tuh kayak gitu. Jangan bandingin sama odol, pelit odol aja ya. Kan orang kan habis sudah buang, kita kan sampai diputer sampai kasih digunting juga, betul digunting itu biar ngambil bagian-bagian. Begitulah hidup kita, harus kita membandingkan sama yang tidak bisa. Jadi kadang di ujungnya pakai klip kertas tuh biar nggak buka lagi. Sebegitunya kita saking diajarkan irit, diajarkan ya, Masya Allah. Itu mungkin menjadi masa lalu, kenangan ya yang bisa saja kita ajarkan ke anak-anak kita atau menjadi kenangan yang indah. Nah, jadi luar biasa kita menghargai. Air begini kan zaman dulu ndak ada kan, air gini itu ndak ada. Jadi kayaknya kalau kita dapat ginus kita buang-buang tuh kayaknya, Insya Allah wajar sekali. Ya, nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Intinya, ayo kita jaga pandangan, karena pandangan ini jendelanya hati. Kalau mata terlalu ngelihat banyak, hati jadi pengen. Mata terlihat terlalu banyak, hati pengen, lelah. Mau gapai nggak bisa, mau untuk dapat yang sedikit nggak sabar karena maunya banyak ya. Jadi salah satu kunci kebahagiaan adalah mengurangi daftar keinginan. Yang ulangi ya, salah satu kunci kebahagiaan hidup itu mengurangi daftar keinginan. Keinginannya maunya 500, banyakan, berat kita, kurangi jadi 50. Ini benar-benar ingin tuh butuh nih, tanya tuh, karena keinginan tuh bukan kebutuhan. Kebutuhan tuh yang lebih primer, keinginan semua kita ingin. Lihat, pantas ini dia untuk diingini itu pantas nggak? Pantas nggak ini masuk dalam jadwal kebutuhan? Jadi batasi keinginan, kebutuhan kita, insya Allah jauh lebih menenteramkan. Kalau kita nggak sanggup, nggak mampu, jangan gara-gara pengen itu gengsi, ego, ngutang, jangan ya. Masya Allah ya. Jadi begitu yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Hari ini H9 93 Ramadan, setiap pekan kita akan ingatkan sampai pada hari ke-60. Insyaallah nanti kita mulai galakkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga semua sehat panjang umur ya. Insyaallah, kurang lebih mohon maaf. Yang baik dan benar Allah Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Karena tidak ada MC, ada pertanyaan ya? Jelas ya? Udah pada nggak sabar pengen melihat hasil pilkada ini rupanya. Saya dari tadi mau ngeliat lagi pengajian nggak ada. Udah, keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita langsung sholat.